Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, quwwata salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan pula kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia, senantiasa dilindungi Allah dan selalu dapat barokah dari Allah SWT. Saudaraku yang dimulakan oleh Allah, pada tema kali ini kita akan bahas tentang bagaimana memberi ilmu, memberi harta, memberi hati yang terbaik. Islam mengajarkan pada kita bahwa sebenarnya kita ini cuma ada 3 hal dalam kehidupan ini. Harus ada iman, harus ada ilmu, harus ada amal. Iman, ilmu, top tanpa amal gak ada artinya. Iman, amal tanpa ilmu ngaco, ngawur. Iman, ilmu, amal tanpa keyakinan iman juga gak akan bernilai. Maka 3 hal ini harus dilakukan oleh orang Islam secara integrated, menyatu. Harus ada iman, punya iman, harus mengerjakan apapun sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada. Masih dikejar sabda Nabi Muhammad SAW, kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Lalu iman, ilmu harus diamalkan, dipraktekkan. Khusus pada tema ini, saya akan mempraktekkan arti amal, memberi ilmu. Puncak daripada orang beriman, setelah saya analisis, adalah memberi, saudara. Siapa yang bisa memberi, maka dia akan mendapat. Persis seperti kita main yuyu. To give, to get. To give, to get. To give, to get. Siapa yang memberi, dapat. Kita khusus hari ini, kita bahas tentang memberi ilmu. Membagi ilmu merupakan kewajiban dan keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam riwayat Abu Daud dan di hadis qudsi, dan orang-orang yang menyimpan ilmu dan tidak menyampaikannya, mereka akan dikekang oleh Allah dengan api neraka pada hari kiamat. Maka kita ada kewajiban di sana yang telah dapat ilmu untuk menyebarkan, membagi. Balighu anni walau ayat, sampaikan ilmu itu walaupun pahit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari, sampaikanlah dari aku walaupun 1 ayat, walaupun itu pahit. Kebenaran itu harus disampaikan. Ilmu. Tentu ada yang bertanya, saya tidak punya ilmu. Membagi ilmu bukan masalah gelar, profesor, doktor, insinyur atau apapun. Ulama, ustadz, kiai itu sudah kewajibannya itu. Sejatinya semua orang Islam itu harus membagi ilmu. Balighu anni walau ayat. Ilmu yang bagaimana? Banyak, saudaraku. Misalkan sebagai gampangnya, sebagai orang tua, tahu-tahu anak kita mau masuk kamar mandi pakai kaki kanan, tolong dicegah. Nah, masuk kamar mandi menurut Rasulullah SAW masuk pakai kaki kiri, keluarnya pakai kanan. Itu sudah ilmu. Bapak ibu saudaraku dimulakan oleh Allah, lagi mau kerja, naik sepeda atau jalan atau apapun, tahu-tahu ada anak kecil lagi berjalan, makan, berdiri pakai tangan kiri. Nah, ada 2 ilmu di sana. Ilmunya apa? Nah, anak cantik, anak cakep, ayo kalau makan duduk yuk. Kenapa demikian? Rasulullah SAW telah mengajarkan begitu. Dan kalau mau makan, minum, pakai tangan kanan. Nah, ini 2 ilmu sudah. Jadi membagi ilmu itu, maaf, tidak harus menunggu profesor, doktor, atau gelar apapun. Siapapun di antara kita yang bernama hamba Allah, ini wajib membagi ilmu itu. Balighu anni walau ayat. Bahkan seorang ayah itu, waduh, malah ngeri lagi. Ku anfusakum bal benar.
jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan luar biasa. Lah kalau maaf, bapaknya nggak punya ilmu tentang agama, bapaknya nggak ngerti tentang kehidupan, mau bagi apa? Maka perlu ikro, bacalah, kejar ilmu, talim tuh talim. Siapapun itu, syukur-syukur punya guru yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah ilmu. Dengan ilmu kita tidak ngawur ibadah itu. Subuh itu sholat subuh 2 rakaat, bukan 3, bukan 4. Itu ilmu. Ngamalnya ya 2 rakaat, bukan 3 atau 4 rakaat kan. Duhur, asar, isya 4 rakaat, bukan 2, bukan 3. Ilmunya begitu, dasarnya jelas dan sebagainya. 3 rakaat, bukan 2, bukan 1. Nah itu berdasarkan ilmu itu dengan keimanan dan punya ilmu, maka baru mengamalkan. Jadi orang Islam mesti ngejar ilmu, harus ngejar ilmu. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang ngejar ilmu, menuntut ilmu, tahu-tahu misal sampai terjadi meninggal, syahid. Orang yang menuntut ilmu sampai kayak begitu. Siapa menuntut ilmu pulang berangkatnya pakai jalan A, pulangnya jalan B, itu luar biasa pahala-pahalanya. Maka jangan tidak belajar, dan setelah dapat segera berikan. Membagi ilmu dapat dilakukan dengan berbagai cara, saudaraku. Mengajar dan membimbing orang lain, mulai dari diri kita, suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan lalu kita kepada kakak adiknya. Bisa aja pada titik tertentu kita kepada orang tua. Kalau memang dirasa orang tua mungkin lahirnya duluan, belum tahu ini, kita tahu dan ajarkan tanpa kesombongan tentu. Bagaimana guru-guru, ustadz-ustadzah mengajarkan murid-murid, oh keren itu, luar biasa. Namun, agar menjadi ibadah, niatkan mencari ridha Allah. Semua yang kita lakukan ibadah itu, niatkan mencari ridha Allah. Apalagi dibarengi dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus basmalah, terus kita mengajarkan berdoa sebelum ajar. Masya Allah itu. Nanti ditutup, doa majelis atau apa, lalu kita selesai ngajar, itu keren. Keren banget. Makanya saya ingatkan para guru atau siapapun diantarkan jadi apapun, ajarkan apa yang sudah kita dapatkan, dan kita harus mengejar ilmu itu supaya bisa mengajarkan dengan benar. Menulis dan mempublikasikan karya ilmiah, nah itu juga membagi ilmu, berbagi pengetahuan melalui media sosial dan teknologi. Sosial itu ibarat pisau, bisa untuk membunuh, bisa untuk apa, tergantung kita mau cari yang mana. Mengadakan kajian dan diskusi ilmiah, itu lakukan tuh di mana-mana, bisa dilakukan. Dengan membagi ilmu kita dapat apa? Meningkatkan kesadaran pengetahuan umat, tadabbur alam, bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, semut ini, itu luar biasa. Supaya kita ingat ada yang menciptakan, karena kita diciptakan. Ya, membangunkan masyarakat yang lebih berilmu dan berakhlak. Wah, ini luar biasa. Bagaimana masyarakat mungkin belum kenal ekonomi, ajar ekonomi, belum kenal bisnis, ajar bisnis. Dengan fondasi-fondasi Islam, dengan agama-agama kita ini, Masya Allah, itu luar biasa. Mendapatkan pahala yang kebaikan yang besar. Siapa yang membagi ilmu memang akan dapat sesuatu yang luar biasa. Karena Allah telah berjanji, siapa yang berbuat manfaat, koridornya bisa bagi ilmu, bisa bagi apapun, harta dan seterusnya, maka diganti oleh Allah. Ada yang 10, 100, bahkan ada yang unlimited. Mudah-mudahan kita sebagai manusia ciptaan Allah ini senang mendekat kepada Allah dan senang kepada orang yang mendekat kepada Allah. Terus ngejar ilmu tanpa kesombongan, lalu diamalkan step by step, pelan-pelan. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah dan kita dimasukkan pada golongan orang yang beriman, bertakwa, dan berharap bisa masuk jannahnya Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.